Ya, jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Silvanya Krista Jeremia dari kelompok 2 dengan NIM 2021 7002. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan KBD pertama. Yang pertama, ada jelaskan struktur anatomi dan histologi otot. Yang kedua, ada otot-otot apa saja yang dapat terlibat dalam bicep curl, leg press, dan sit up. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot. Dan yang keempat, ada bagaimana mekanika kerja otot tersebut, dan otot apa saja yang menjadi penggerak utama, serta otot stabilizer atau penyokong, dan juga otot antagonis. Yang kelima, mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah latihan. Yang keenam, faktor apa saja yang mempengaruhi besar dan bentuk otot ditinjau dari struktur materi pembentukannya atau jaringan otot, dan jenis latihannya itu apa. Yang ketujuh, bagaimana proses metabolisme saat otot bekerja. Yang kedelapan, hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender dan bagaimana mekanismenya. Terakhir, yang kesembilan, mengapa setelah lama tidak latihan otot, lengan dan perutnya berubah. Bagaimana mekanisme perubahan tersebut. Oke, yang pertama, jelaskan struktur anatomi dan juga histologi otot. Poin pembahasannya di sini yaitu struktur otot superior sampai superior dan juga inferior. Yang kedua, ada struktur histologi otot. Yang pertama, jika dilihat dari struktur otot superior, dapat kita lihat struktur otot di atas itu ada yang bernama clavicula, fossa infraclavicularis, musculus deltoideus, musculus petrocalis major, musculus bicep brachii, terus ada lagi musculus bicep brachii, dan juga musculus brachialis. Dapat kita lihat di gambar sebelahnya ada yang bernama musculus trapezius, musculus deltoideus, musculus triceps brachii, caput laterale, dan juga ada musculus bicep brachii seperti yang di sebelah. Lalu selanjutnya juga ada musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor digitorum, dan juga musculus extensor carpi radialis brevis. Oke, untuk struktur otot superior dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke struktur otot superior pada gambar yang lebih jelasnya. Ya, tadi seperti yang disebutkan ada clavicula, musculus deltoideus, musculus petrocalis major, dan bicep brachii serta brachialis. Oke, next slide. Yang dapat kita lihat di gambar ini yaitu ada musculus extensor digitorum. Terus ada musculus extensor carpi radialis brevis. Ada juga musculus extensor carpi radialis longus, serta musculus extensor pollicis longus. Oke, next slide. Ya, pada bagian depan dan belakang tubuh manusia dapat kita lihat seperti ini. Yang pertama ada musculus trapezius yang ditandai dengan ada pars descendens, ada pars transversa, dan juga pars ascendens. Di mana descendens itu bagian atas, bagian belakang leher, dan juga pars transversa itu di bagian tulang belakang, dan yang pars ascendens ini adalah pada bagian belakang tubuh manusia. Selanjutnya ada musculus latissimus dorsi dan juga teres major. Selanjutnya ada musculus rhomboideus major yang terletak di bawah musculus trapezius dan juga di samping teres major. Nah, jika dilihat dari bagian depan ini ada yang namanya musculus deltoideus yang tadi sudah disebutkan, terus ada musculus serratus anterior, musculus latissimus dorsi yang kita dapat lihat dari depan, dari bagian depan,
Terus ada yang namanya musculus obliquus externus abdominis. Serta ada juga yang namanya musculus petrocalis major pars abdominalis. Oke, next slide. Ya, di sini dapat kita lihat juga yang ditandai di sini ada musculus serratus anterior dan juga musculus subclavicus serta musculus petrocalis minor. Nah, dapat kita lihat struktur otot inferior atau otot bagian bawah. Di sini dituliskan ada musculus iliop psoas. Terus ada musculus tensor fascia latae, ada musculus pectineus, musculus adductor longus, musculus gracilis, terus ada juga musculus quadriceps femoris. Di sini ada musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, dan juga musculus vastus medialis. Ya, ke bagian bawahnya lagi ada musculus fibularis longus, terus ada ini di bagian samping musculus gastronemicus. Di bawahnya ada musculus tibialis anterior, serta ada musculus soleus. Di bawahnya lagi ada musculus digitorum longus, serta musculus hallucis longus. Nah, sedangkan jika dilihat dari dorsal, kita dapat melihat musculus gluteus medius, terus ada musculus gluteus maximus, serta di hamstring ini kita dapat melihat musculus semitendinosus, musculus biceps femoris, dan juga musculus gracilis, serta musculus semimembranosus. Untuk di bawahnya ini terdapat musculus gastronemicus seperti yang di sebelah tadi. Terus ke bawahnya lagi ada musculus soleus. Ini tampak dari dorsalnya. Terus ada yang namanya tendon calcaneus atau tendon terbesar pada manusia. Oke, next slide. Jika dilihat dari arah samping terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus gluteus maximus, musculus tensor fasciae latae, ada musculus vastus lateralis, dan juga ada musculus semimembranosus. Oke, next slide. Ya, fungsi jaringan otot itu untuk apa? Yaitu yang pertama untuk pergerakan, yang kedua untuk stabilitas posisi tubuh, yaitu mempertahankan keseimbangan posisi tubuh. Yang ketiga adalah untuk termogenesis, di mana termogenesis ini adalah proses produksi panas. Diperkirakan 80% panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot. Oke, next slide. Struktur dan histologi otot rangka. Nah, di sini ada 3 komponen dasar histologi otot rangka atau fungsi otot rangka ya. Untuk struktur histologi otot rangka. Pertama-tama ada 3 komponen dasar yang menyusun otot rangka, yaitu jaringan ikat, jaringan otot, dan juga sistem membran. Yang kedua itu komponen jaringan ikat terdiri dari fascia superficialis yang merupakan selaput jaringan ikat kuat yang membungkus otot. Lalu ada fascia profunda yang merupakan selaput jaringan ikat yang membungkus berkas-berkas otot. Yang ketiga ada epimysium yang merupakan lapisan jaringan ikat irregular padat. Terus ada perimysium yang merupakan jaringan ikat reguler yang lebih tipis dan kurang padat. Dan ada endomysium yang merupakan lapisan jaringan retikuler. Seluruh komponen jaringan ikat inilah yang membungkus otot rangka. Oke, lanjut. Ya, kemudian dari komponen jaringan ikat terdapat juga fasciculus. Fasciculus ini merupakan berkas-berkas serat otot yang lebih kecil dari
Dan setiap vasikulus itu dibungkus oleh perimisium. Di semua selubung jaringan ikat tersebut ada terdapat pembuluh darah kapiler, vena, dan juga saraf. Ada juga yang terdapat motor neuron, nah kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron, di mana motor neuron itu merupakan aksel sel syaraf yang berhubungan dengan sel otot. Kemudian ada sarkolema. Sarkolema. Sarkolema ini merupakan membran sel yang mengelilingi sitoplasma sel otot. Biasanya disebut dengan nama sarkoplasma. Terus selanjutnya ada retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma adalah jenis khusus dari RE halus yang ditemukan pada sel otot. Terus ada juga miofibril. Miofibril ini merupakan miofibril terdiri dari banyak miofilamen yang terbentuk dari protein dan juga kontraktil halus, aktin dan juga protein tebal miosin. Selanjutnya ada yang namanya serat otot. Serat otot ini merupakan sel yang berinti banyak yang berbentuk silindris dan juga panjang dengan nukleus-nukleus yang terletak di tepi inti sel. Nah, di di gambaran di bawah ini merupakan gambaran representasi dramatik gambaran mikroskopik otot rangka. Di serat otot rangka terdapat nukleus. Terdapat juga mitokondria, sarkolema, miofibril, filamen tebal, filamen tipis, dan juga retikulum sarkoplasma, serta tubulus transversus, yang merupakan invaginasi dari membran eksternal sel otot rangka dan jantung yang kaya akan saluran ion yang penting untuk rangsangan ekstasi sampai kontraksi. Nah, di sarkoplasma, susunan otot rangka, susunan filamen aktin dan miosin sangat teratur, membentuk pola seran lintang, atau yang biasa disebut dengan pita 1, yang lebih terang, dan pita A yang lebih gelap. Ya, dapat dilihat pada gambar di atas. Oke, next slide. Nah, di sini ada struktur histologi otot polos. Otot polos tersebar luas di tubuh dan terutama ditemukan di lapisan organ visceral berongga, yaitu jantung, paru-paru, gaster, hepar, usus besar, usus halus, pankreas, gin, dan juga sebagainya, dan juga di pembuluh darah. Kalau di dermis, kulit. Otot polos terlihat sebagai garis-garis kecil yang terhubung dengan folikel rambut. Nah, otot polos ini seratnya memanjang dan juga dengan berkas-berkas yang langsing, berbentuk fusiform. Otot polos memiliki nukleus tunggal yang berada di tengah. Masing-masing serat otot polos juga mengandung filamen aktin dan juga miosin. Terdapat juga badan padat yang melekat pada sisi sitoplasma membran sel, serta terdapat caveole yang berfungsi sebagai tubulus. Serta yang terakhir ada sitoskeleton yang merupakan kerangka sel. Ya, untuk selanjutnya ada struktur histologi jantung. Pada otot jantung, seratnya berbentuk silindris dan juga memperlihatkan serat lintang yaitu pita A, pita 1 dan juga garis Z, dan juga unit-unit sarkomer. Sama seperti otot rangka, tapi ada beberapa perbedaan, yaitu otot jantung dibentuk dengan penyatuan sel dari ujung-ujung melalui taut yang dinamai diskus intercalaris. Diskus ini merupakan tempat perlekatan khusus yang melintas sel-sel jantung secara bertahap pada interval yang tidak teratur. Sel otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan pada diskus intercalaris.
Diskus berfungsi sebagai tempat perlekatan kuat antar sel dan meneruskan tarikan antar sel dan komunikasi listrik antar sel yang berdekatan. Biasanya pada otot jantung ini nukleusnya berjumlah 1-2, terletak di sentral dan ukurannya lebih pendek daripada otot rangka. Lalu pada otot jantung ini memiliki tubulus transversus yang memiliki ukurannya lebih besar. Dan juga ada taut celah atau gap junction yang berfungsi sebagai tempat pembentukan tempat pertukaran ion saat ada impuls yang lewat. Ya, demikian untuk nomor 1, ini referensi yang saya pakai. Selanjutnya nomor 2, otot-otot apa saja yang terlibat dalam bicep curl, leg press dan juga sit up. Yang pertama, peranan otot rangka, yaitu ada agonis otot yang menghasilkan gerak yang dikehendaki, terus ada antagonis otot yang bekerja berlawanan dengan agonis, dan juga stabilizer otot yang bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Yang pertama ada bicep curl. Bicep curl merupakan latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu bicep dan juga tricep. Kedua otot ini melekat pada tulang lengan atas atau humerus. Ya, dapat kita lihat pada gambar di sini ada bicep kontraksi dan juga tricep kontraksi yang secara relaxed atau extended. Di sini dapat kita lihat ada bicep, tricep dan juga tendon. Nah, untuk di sebelahnya ada tricep kontraksi dan juga bicep relaksi. Ketika tangan diluruskan, maka akan terjadi relaksi dari bicep. Jika di sebelah terjadi extended, maka di sebelahnya terjadi relaksi pada bicep. Di sebelahnya terjadi kontraksi pada bicep, di sebelahnya terjadi relaksi pada bicep. Oke, next. Yang kedua ada leg press. Leg press adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Pada saat menggunakan leg press, otot-otot yang bekerja adalah otot paha depan atau biasanya disebut quadricep yang bekerja, dan otot paha belakang yaitu hamstring. Terdapat gluteus maksimum serta otot-otot betis. Oke. Pada leg press ini terdapat rectus femoris, vastus medialis, dan juga vastus lateralis yang terdapat pada paha bagian depan. Lalu pada otot hamstring terdapat bicep femoris, semitendinosus, dan juga semimembranosus. Nah, pada latihan sit up, pertama kita harus tahu sit up itu adalah latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan juga flexor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Latihan ini dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh. Dan latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot abdomen atau otot perut. Oke, dapat kita lihat posisi sit up dalam posisi anatomi, yaitu yang bekerja ada petrocalis major, ada abdominus rectus, ada musculus serratus, terus ada musculus latissimus dorsi, dan juga musculus external oblique. Ya, sekian dari presentasi nomor 2 saya. Ini referensi yang saya pakai untuk unsur nomor 2. Oke, selanjutnya ada nomor 3. Bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot? Ya, kira-kira pertama-tama kita harus mengetahui berapa persen otot itu berada dalam tubuh manusia. Ya, kira-kira mungkin 40% dari seluruh tubuh terdiri atas otot rangka, dan mungkin 10% lainnya berupa otot-otot polos dan juga otot jantung. Beberapa prinsip dasar yang sama mengenai kontraksi dapat diterapkan pada ketiga jenis otot yang berbeda. Ya, di sini ada mekanisme kerja kontraksi otot. Nah, di sini ada mekanisme kerja kontraksi otot.
Yang pertama, kontraksi otot itu disebabkan karena adanya pergeseran filamen akibat interaksi jembatan silang antara aktin dan juga miosin. Yang pertama, pada saat tidak ada rangsangan, otot masih dalam keadaan relaksasi. Aktin tidak dapat berkaitan dengan jembatan silang miosin karena bagian aktif aktin ditutupi oleh kompleks tropomiosin dan juga troponin. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama ini, aktin tidak dapat berpasangan ya. Oke, yang kedua, pada saat ada rangsangan, otot mulai berkontraksi. Pada saat ada rangsangan, Ca2+ dilepaskan dan kemudian Ca2+ akan berikatan dengan troponin. Ikatan ini akan menyebabkan pita tropomiosin bergeser sehingga bagian aktif aktin yang semula tertutup menjadi terekspos. Dapat dilihat pada bulatan hijau ini ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya energi yang dihasilkan dari pengurahan ATP menjadi ADP plus P1 dan juga plus energi oleh ATP fase miosin di jembatan silang. Ya. Setelah itu dapat kita lihat seluruh otot ini karena semua sarkomer di keseluruhan panjang otot memendek bersamaan, seluruh serat otot pun memendek. Ini adalah mekanisme pergeseran filamen pada kontraksi otot. Ya, setelah itu setelah ada kayuhan kuat jembatan silang, terlepas aktin jika Ca2+ masih ada, siklus kembali ke tahap yang kelima, jembatan silang miosin melekat pada aktin di tempat ikatan yang terpanjang. Nah, jika setelah itu, lanjut lagi ke poin ke-8, ketika ada potensial aksi berhenti, Ca2+ diambil oleh retikulum sarkoplasma dengan tidak adanya Ca2+ pada troponin. Tropomiosin bergerak kembali ke posisi awalnya, menghambat tempat ikatan jembatan silang miosin pada aktin. Kontraksi berhenti dan filamen tipis secara pasif bergeser kembali ke posisi relaksasi awalnya. Nah, mungkin itu mekanisme dari kerja kontraksi otot. Oke, untuk yang selanjutnya, ya ini referensi untuk materi mekanisme kerja kontraksi otot. Selanjutnya, nomor 4, ada bagaimana mekanika kerja otot tersebut. Otot apa yang menjadi otot penggerak utama, dan juga otot stabiliser penyokong, serta otot antagonis. Ya, pada latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu bicep dan tricep. Kelompok otot yang digunakan untuk melakukan bicep pull yaitu bicep yang sangat dibantu oleh bahu dan juga punggung untuk menjaga agar lengan atas tetap berada di samping tubuh dan tidak bergerak. Yang ketiga, yang mana otot perut dan otot punggung juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh pada saat melakukan bicep curl. Ya, mekanisme kerja otot pada bicep curl yaitu ada yang namanya isometrik kontraksi, isotonik kontraksi, konsentrik kontraksi, dan juga isotonik esentrik kontraksi. Yang disebut sebagai isometrik kontraksi ketika kita menahan beban tanpa adanya gerakan, dan yang disebut isotonik kontraksi yaitu ketika kita mengangkat beban ke atas mendekati bahu, dan ada yang namanya isotonik esentrik kontraksi ketika beban itu diturunkan menjauhi bahu atau pada saat tangan bergerak menuju ke bawah. Oke, selanjutnya otot penggerak utama dan juga otot pada bicep brachi ini yaitu ada brachialis, bicep brachi long head atau long head, terus ada bicep brachi yang short head, terus ada musculus brachioradialis. Yang dipakai
Nah, dapat dilihat pada bicep curl ini penggerak utama yaitu ada bicep, dan untuk stabilisernya ada forearm flexor. Dan juga untuk otot agonis yang bekerja yaitu ada otot tricep. Selanjutnya untuk leg press. Leg press adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin kita lanjut saja. Ya, untuk mekanisme kerja otot pada leg press yaitu penggerak utama ada quadricep dan juga gluteus maximus, dan stabilisernya ada gastrocnemius serta bicep femoris. Oke, lanjut. Ya, untuk selanjutnya ada masih dalam otot penggerak utama dan juga otot stabiliser penyongkong pada saat leg press. Ya, yang bekerja sebagai penggerak utama pada leg press seperti yang kita ketahui tadi quadricep dan juga gluteus maximus atau bagian belakang pantat, dan yang menjadi stabilisernya yaitu ada otot hamstring serta yang menjadi penyokong bagi tubuh. Oke, yang terakhir ada sit up. Ya, seperti yang saya jelaskan pada nomor sebelumnya, mekanisme kerja otot pada sit up yang pertama yang menjadi penggerak utama pada sit up ini ada rectus abdominis dan juga eksternal oblique. Dan untuk stabilisernya ada quadricep, yaitu terdapat rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan juga vastus intermedius. Serta ada juga yang namanya tensor fascia latae. Oke, next slide. Ya, ini referensi yang saya pakai untuk menyusun materi tadi. Next slide, mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah latihan? Ya, pertama kita harus mengetahui tujuan dari latihan beban. Latihan beban sama dengan latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kebugaran kekuatan otot, kecepatan pengencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitasi maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Oke, faktor yang menyebabkan otot bertambah besar yaitu adalah volume latihan, intensitas latihan, repetisi, set, atau istirahat antar sel, dan juga asupan makanan. Hipertrofi otot. Hipertrofi adalah reaksi terhadap rangsangan dalam latihan beban. Diperlukan rangsangan awal dalam bentuk serangkaian daya yang besar. Ya, mekanismenya yaitu kontraksi otot dengan kekuatan maksimal. Setelah itu menuju filamen aktin dan miosin meningkat, sehingga menyebabkan miofibril pecah, dan karena miofibril pecah itu, miofibrilnya jadi meningkat, sehingga terjadilah apa yang namanya hipertrofi otot. Oke, pada kasusnya Jeremy laki-laki 22 tahun adalah seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 75 kg. Jeremy gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ia mengikuti program latihan beban antara lain bicep curl, leg press, dan juga beberapa variasi sit up. Setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Dan dengan demikian juga perutnya terbentuk six pack yang sejak dulu dia idam-idamkan. Seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin berlatih, namun demikian tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan, dan dalam 1 bulan terakhir Jeremy tidak pernah latihan karena mulai sibuk menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six pack di perutnya mulai menghilang. Nah, pada materi yang tadi, inilah referensi yang saya pakai. Oke, selanjutnya nomor 6, faktor apa saja yang mempengaruhi besar dan bentuk otot ditinjau dari strukturnya. Materi pembentukannya yaitu jaringan otot, dan dari jenis latihannya itu apa saja. Ya,
Pertama, untuk struktur otot tadi saya sudah jelaskan pada nomor di awal. Kita lanjut saja. Otot bukan merupakan organ yang seringnya mengalami pembelahan. Ada 3 lapisan, yaitu epimysium, perimysium, dan juga endomysium. Apabila musculus fiber mengalami kerusakan akan digantikan dengan sel yang baru atau terjadi regenerasi. Terdapat juga oksigen dan juga nutrisi dalam otot. Serta olahraga dapat memicu kerja otot jantung, lalu memicu juga sirkulasi darah merah yang stabil. Oke, faktor yang mempengaruhi bentuk otot yaitu ada faktor usia, makanan dan juga makanan yang bagus untuk bentuk otot dan juga ada faktor nutrisi. Pada faktor usia, perkembangan otot pada laki-laki dan perempuan pada awalnya sama. Kadar hormon testosteron atau hormon anabolik pada laki-laki yang meningkat setelah pubertas. Ukuran otot yang besar akan meningkatkan kekuatan otot pada laki-laki dan pada laki-laki kekuatan otot mencapai puncaknya pada usia 20-an. Selanjutnya, hormon anabolik ini bisa terbentuk secara alami dari dalam tubuh atau secara sintetik yang bisa diperoleh melalui injeksi anabolik, steroid maupun obat. Faktor yang mempengaruhi bentuk otot dari jenis latihannya. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama ini ada latihan untuk peningkatan otot-otot ekstremitas bagian atas. Yang pertama ada latihan beban yang akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang mengatur sintesis protein otot, degradasi protein, serta transkripsi dan juga perilaku satelit. Oke, pada poin kedua protein kontraktil, yaitu ada aktin dan juga miosin yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat dari otot tersebut. Maka sehingga terjadinya pembesaran miofibril. Miofibril membesar setelah itu ada organ juga yang membesar atau terjadi hipertrofi pada organ atau otot. Oke, untuk selanjutnya bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot? Ya, pertama ada definisi metabolisme dan juga jalur metabolisme otot. Pertama, definisi metabolisme. Metabolisme merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup. Karena dalam proses ini, selain terjadi reaksi yang simultan, juga terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Jalur metabolik otot. Dapat kita lihat di sini, ya, pada jalur metabolik otot, ada yang namanya selama kontraksi otot, ATP diuraikan oleh miosin, ATP fase untuk menjalankan kayuhan kuat atau jembatan silang sebelum siklus lainnya dapat dimulai. Selama relaksasi, ATP diperlukan untuk menjalankan pompa Ca2+ yang memindahkan Ca2+ kembali ke dalam kantung lateral retikulum sarkoplasma. Jalur metabolik yang masuk ATP yang diperlukan untuk melaksanakan kontraksi adalah relaksasi. Dan relaksasi adalah perpindahan fosfat berenergi tinggi dan juga keratin fosfat ke ADP atau sumber segera. Di sini dapat kita lihat ada yang namanya keratin fosfat. Keratin fosfat adalah sumber energi pertama yang digunakan pada awal aktivitas kontraktil. Seperti ATP, keratin fosfat mengandung satu gugus fosfat berenergi tinggi yang dapat diberikan langsung ke ADP untuk membentuk ATP seperti pembebasan energi ketika ikatan fosfat terminal di ATP terputus. Pemutusan ikatan antara fosfat dan keratin juga membebaskan energi. Energi yang dibebaskan dari hidrolisis antara fosfat dan keratin, yaitu ada keratin fosfat bersama dengan fosfat, dan dapat diberikan langsung ke ADP untuk membentuk ATP. Reaksi ini yang dikatalis oleh enzim sel otot, yaitu keratin kinase, bersifat reversible. Energi dan fosfat dari ATP dapat dipindahkan ke keratin untuk membentuk keratin fosfat. Oke, selanjutnya dari keratin fosfat ini akan terjadi kontraksi dan juga relaksasi.
Nah, jika pada glikogen hati dan juga glukosa darah, kalau glikogen ini tujuannya menuju ke hati dan glukosa darah ini dia menuju ke glukose serta terjadi glikogen pada otot. Jika selama istirahat terjadi glikogen ke otot, selama kontraksi akan menjadi glukose. Nah, dari glukose ini akan terjadi glikolisis. Terdapat pembatasan respiratorik dan kardiovaskular mengenai berapa banyak oksigen yang dapat disalurkan ke otot, yaitu paru dan jantung yang dapat menyerap atau menyalurkan sejumlah oksigen tertentu ke otot yang sedang bekerja. Setelah itu terjadi masuk ke lanjut ke bawah, ada yang namanya pirufat dan juga laktat. Setelah glikolisis akan menghasilkan pirufat dan juga akan menghasilkan produksi laktat. Pada pirufat ini menuju ke penghasilan laktat tidak ada oksigen. Dan pada saat kembali penghasilan pirufat itu memiliki oksigen, lalu terjadi fosforilasi oksidatif, yaitu jalur multitahap fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP dengan laju yang relatif lambat jika dibandingkan dengan transfer fosfat berenergi tinggi dari keratin fosfat ke ADP atau proses glikolisis. Fosforilasi oksidatif berlangsung di dalam mitokondria otot jika tersedia cukup O2 oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk menunjang sistem transport elektron mitokondria yang bersama dengan kemiosmosis oleh ATP sintesis secara efisien untuk menghasilkan ATP. Jalur ini dijalankan oleh glukosa atau asam lemak yang bergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Meskipun menghasilkan banyak molekul ATP, yaitu 32 ATP untuk setiap molekul glukosa yang diproses, fosforilasi oksidatif relatif lambat karena banyaknya tahap enzimatik yang bekerja. Oke. Next, ya ini referensi yang pakai untuk jalur metabolisme tadi. Nextnya hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender dan bagaimana mekanismenya. Pertama-tama kita harus mengetahui perbedaan massa otot pada laki-laki dan juga perempuan. Terdapat perbedaan komposisi tubuh antara perempuan dan juga laki-laki sebelum usia pubertas. Namun pada usia pubertas perbedaan menjadi sangat besar di mana perempuan lebih banyak memiliki deposit lemak, sedangkan kalau pada laki-laki terbentuk lebih banyak jaringan otot. Bertambahnya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar daripada perempuan. Perbedaan ini disebabkan karena pada laki-laki ada pertambahan sekresi hormon testosteron. Ya, seperti yang pertama tadi, maka selanjutnya kita akan bahas pengaruh testosteron pada otot laki-laki atau pada perkembangan otot. Ya, di sini kita lihat yang pertama serat otot pria lebih tebal dan karenanya otot-otot mereka lebih besar dan kuat daripada otot wanita. Bahkan tanpa latihan beban, karena efek testosteron, suatu hormon steroid yang pertama dikeluarkan pada pria. Testosteron ini mendorong sintesis dan penyusunan miosin dan juga aktin. Kenyataan ini mendorong sebagian atlet, baik pria maupun wanita, menggunakan secara berbahaya bahan ini atau steroid terkait untuk meningkatkan performa atlet mereka. Ya, yang kedua ada pengaruh androgen. Androgen yang dipercaya berperan penting dalam melonjakkan pertumbuhan masa pubertas, secara kuat merangsang sintesis protein di banyak organ. Androgen merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat, dan juga menambah massa otot. Androgen paling poten, testosteron testis, menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Dan juga ada efek androgen.
di dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada keberadaan GH atau growth hormone. Androgen ini hampir sama sekali tidak berefek pada pertumbuhan tubuh jika tidak terdapat GH atau growth hormone. Tetapi keberadaan GH akan secara sinergitis meningkatkan pertumbuhan linear. Oke, mekanismenya seperti ini. Testosteron dia akan mempengaruhi ada yang namanya putremensal cell atau different into myogenic linimyogenik dan akan membentuk formasi di dalam myotub dan juga terjadi inkrasi di myonuklei pada nomor dan sehingga terjadinya di dalam muskel mas otot sehingga terjadi pertumbuhan otot dan kekuatan di dalam tubuh manusia itu menjadi meningkat. Oke, next. Ya, untuk hipertrofi otot, ukuran sebenarnya otot yang dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan resistensi anaerob, berintensitas tinggi dan juga berdurasi singkat. Misalnya latihan angkat beban. Pada poin kedua, pembesaran otot yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya garis tengah atau hipertrofi serat-serat glikolitik cepat yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintesis filamen, aktin, dan juga miosin. Terus ada hipertrofi otot karena stres mekanis yang ditimbulkan latihan resistensi pada pada serat-serat otot yang memicu protein-protein penyalur sinyal yang mengaktifkan gen-gen yang mengarahkan sintesis lebih banyak ke protein kontraktil ini. Selanjutnya, latihan beban yang intensif dapat meningkatkan ukuran otot 2 atau 3 kali lipat. Otot-otot yang menonjol beradaptasi baik untuk aktivitas yang memerlukan kekuatan intens. Untuk waktu singkat, tetapi daya tahannya tidak berubah atau tetap sama saja. Ya, ini referensi yang saya pakai untuk menyusun materi di atas. Selanjutnya ada mengapa setelah lama tidak latihan, otot lengan dan perutnya berubah. Bagaimana mekanisme perubahan tersebut? Ya, dapat dilihat pada kasus kenapa setelah lama tidak latihan ototnya itu berubah. Itu karena terjadi atrofi otot. Pertama-tama atrofi. Kita harus mengetahui atrofi otot itu apa? Yaitu penurunan ukuran jaringan atau organ karena penyusutan sel. Penurunan ukuran sel disebabkan oleh hilangnya organel, sitoplasma, dan juga protein. Jika dikaitkan pada kasus setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar, perutnya terbentuk six-pack. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan dan 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack di perutnya mulai menghilang karena itu ada terjadi atrofi otot. Selama 1 bulan Jeremy tidak latihan, maka atrofi otot itu bisa terjadi karena atrofi otot yang terjadi pada Jeremy ini karena tidak pernah latihan, makanya dia ototnya jadi mengendur dan perutnya pun jadi besar. Mekanismenya yaitu ada glukolitik di luar akan masuk kepada GR, lalu FOXO1 gen menjadi FOXO, aktin, motorik, dan juga skeletal muscle hypertrophy. Oke, ya untuk referensi yang saya pakai untuk nomor ini seperti bawah ini. Sekian dan terima kasih.